Kebakaran menghanguskan 5 kontrakan di Kampung 1 Tarakan Tengah, Kalimantan Utara. Peristiwa ini membuat panik warga sekitar, lantaran khawatir api merembet ke bangunan lainnya. Saat kejadian, beberapa penghuni rumah sedang berada di luar rumah, sehingga si jago merah leluasa melalap bangunan beserta isinya. Pemilik kontrakan mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 12 siang. Saya nggak lihat jam juga, itu mungkin tadi jam 12. Soalnya kan saya bilang saya berangkat jam 12. Itu pun nggak saya tahu, sudah kasihan dia dipasang juga saya sudah bisa. Karena saya tahu oh itu pas di situ rumah saya. Meski tak ada korban jiwa, namun 5 kepala keluarga terpaksa kehilangan tempat tinggal. Pemicu kebakaran pun masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Sementara kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi Presiden Joko Widodo mengunjungi lokasi banjir bandang di Agam, Sumatera Barat untuk bertemu dengan korban di pengungsian. Presiden Joko Widodo tiba pagi tadi di Bandara Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman. Presiden beserta rombongan langsung menuju salah satu lokasi terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Agam. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo juga turut didampingi Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Sekretaris Militer Presiden Maijen TNI Rudi Saladin, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Selain melihat lokasi banjir bandang, Presiden bersama rombongan juga melihat kondisi pengungsi di Agam, Sumatera Barat. Presiden Jokowi meminta penanganan korban banjir dipercepat, baik dari perbaikan rumah rusak hingga pemberian bantuannya. Rumah rusak akibat peristiwa banjir bandang dan lahar dingin Sumatera Barat, termasuk 159 diantaranya rusak berat. Presiden Joko Widodo pun menegaskan pemerintah siap membantu proses relokasi. Jokowi meminta Pemda Sumbar untuk segera menyiapkan lahan agar Kementerian PUPR bisa memulai tahapan relokasi, khususnya bagi warga yang bermukim di jalur lahar Gunung Marapi. Ya, saya lihat penanganan bencana di Agam maupun di Tanah Datar ini sudah baik dimulai dari evakuasi korban, kemudian juga penanganan pengungsi. Tadi saya tanya pengungsi yang ada di sini, kemudian juga pembangunan jalan dan juga jembatan-jembatan darurat, semuanya sudah dilakukan dan masih ada 1-2 yang masih dalam proses. Ini kita kejar agar semuanya secepatnya kembali normal. Kemudian juga untuk rumah-rumah yang rusak, ada 625 rumah, baik yang berat, yang sedang maupun yang ringan. Yang berat ada 159 rumah, sudah terdata semuanya. Ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi. Tadi Pak Bupati, Pak Gubernur sudah menyiapkan lahannya, sehingga segera nanti ada penetapan lokasi. Kalau sudah, pemerintah pusat, Kementerian PU akan saya perintah untuk segera dimulai, karena barangnya yang untuk membangun itu sudah siap. Untuk relokasi sendiri ada berapa Pak? Jadi berapa warga ya, atau berapa kakak yang akan direlokasi rencananya? 159 itu ada 100-an. Tadi yang rusak berat, yang rumahnya rusak berat, yang memang di jalur yang berbahaya, tidak mungkin
kita biarkan, mereka penduduk kita biarkan untuk membangun di tempat itu lagi, sangat berbahaya, sehingga harus direlokasi. Dari 159 ada 100-an yang sudah setuju untuk relokasi, sisanya masih dalam proses. Kalau ada arahan khusus atau keterangan bukan cuma rapat juga. Ya, poin-poin tadi mengenai evakuasi, mengenai yang belum ketemu, korban yang belum ketemu agar diupayakan. Kemudian juga masalah logistik harian untuk para pengungsi saya lihat juga masih baik, dan logistiknya juga masih 3 minggu ke depan juga masih cukup. Saya kira seperti itu yang saya cek. Pak, ada pesan Pak untuk warga yang terdampak Pak? Ada pesan Pak untuk warga yang terdampak Pak? Ya tadi sudah saya sampaikan, yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan juga dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati. Pak, bagaimana soal Presiden Iran Pak yang baru saja Untuk urusan lahar dingin, betul, ini memang setelah dihitung oleh Kementerian PU dibutuhkan sabodam 56. Yang ada sekarang baru 2, sehingga diperlukan tambahan lagi yang banyak. Dan saya perintahkan tahun ini harus dimulai, terutama di tempat-tempat yang sangat penting, ada 6, segera harus dimulai. Tadi saya sudah perintah. Sementara itu, area pencarian korban banjir lahar dingin diperluas. Selain menggunakan alat berat, pencarian korban hilang juga menggunakan anjing pelacak. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri memperluas pencarian korban hilang akibat banjir lahar dingin Gunung Merapi, Sumatera Barat. Dalam pencarian korban hilang, tim SAR membagi ke dalam beberapa tim. Satu tim akan difokuskan melakukan pencarian di daerah padang gantiang tanah datar dengan menyusuri aliran sungai hingga Kabupaten Sijungjung. Sementara itu, satu tim juga dikerahkan untuk menyisir wilayah Parambahan. Setidaknya 121 personil tim SAR gabungan dikerahkan untuk mencari korban hilang akibat banjir lahar dingin. Selain menggunakan alat berat, tim SAR juga mengerahkan anjing pelacak untuk memaksimalkan pencarian para korban. Korban yang di Lembah Anai ini banyak warga tanah datar. Dan pencarian temuan terakhir itu sampai ke Muara Anai, Batang Anai. Itu sudah sampai mau ke laut. Tentunya itu masih dalam pencarian oleh tim gabungan. Tim SAR harus bekerja ekstra keras dalam proses pencarian karena beratnya medan. Selain itu, perubahan cuaca dan material lumpur menyebabkan alat berat tak bisa digunakan untuk evakuasi material. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pencarian korban banjir bandang lahar Gunung Merapi, kami telah terhubung dengan Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Padang, ada Bapak Henry. Selamat sore Pak Henry, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Baik, Pak Henry, hingga kini ada berapa jumlah korban meninggal dunia maupun korban yang masih hilang akibat bencana longsor dan juga banjir bandang di sejumlah daerah di Sumatera Barat? Untuk sementara di update data terakhir oleh kami di Posko, sejumlah 61 orang, 11 orang masih dalam pencarian. Di daerah Kabupaten Agam dan 10 orang di daerah Kabupaten Tanah Datar. Baik, jadi Pak Henry hingga kini 11 orang masih dalam pencarian. Apa kendala yang ditemukan oleh petugas sejauh ini dalam upaya pencarian maupun evakuasi korban? Untuk kendala yang dihadapi oleh anggota tim di lapangan, yang pertama pada saat melakukan
pencarian di aliran sungai karena cuaca yang tidak signifikan, curah hujan tiba-tiba muncul. Jadi kita menarik semua personel kita yang melakukan pencarian di aliran sungai dan material-material yang dibawa dalam kemarin itu kayak seperti kayu, batu, dan lumpur itu sudah mengeras. Jadi itu ya salah satu faktor penghambat tim kita menemukan beberapa orang yang dicarikan di lapangan. Baik, untuk peralatan evakuasi dan juga jumlah petugas yang turun ke lokasi, apakah memadai, Pak Henry? Untuk jumlah personil yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR ini terus setiap hari bertambah, dan sektor pun kita berupaya membagi mereka per sektor. Baik, sampai kapan operasi pencarian korban hilang ini akan dilangsungkan, Pak Henry? Sementara kita mengikuti tanggap daruratnya dari PBB. Kalau dari Undang 29/2014 itu di Basarnas selama 2 hari, tapi karena kita terlibat kita dalam membantu PBB, kita sesuai dengan arahan BNPB. Baik, untuk hari ini bagaimana kondisi cuaca di sana, Pak Henry? Apakah mendukung untuk pelaksanaan pencarian maupun evakuasi korban? Untuk cuaca kadang-kadang mendukung, kadang-kadang tidak, dikarenakan curah hujan di Gunung Merapi sehingga berdampak sekali terhadap aliran pada saat anggota kita melakukan pencarian. Tetapi kita sudah diberi informasi terkait cuaca oleh BMKG yang standby di posko utama. Baik, lalu bagaimana dengan para korban yang mengungsi akibat banjir bandang lahar dingin ini, Pak Henry? Seperti apa kondisinya, dan untuk distribusi bantuan kepada warga apakah sudah tersalurkan dengan baik? Untuk sementara informasi yang kita dapatkan dari rekan-rekan kita BPBD, tidak ada permasalahan untuk konsumsi makan saudara kita yang di tenda pengungsi maupun kebutuhan harian mereka sudah, alhamdulillah, sudah dipenuhi. Baik, terima kasih Pak Henry, Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Padang, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau posko pengungsian korban banjir lahar dingin di Agam, Sumatera Barat. Risma ikut memasak gulai ayam untuk para korban. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendatangi posko pengungsian korban banjir lahar dingin Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Risma memastikan ketersediaan makanan untuk para pengungsi. Risma juga membantu petugas tagana menyiapkan makanan dengan ikut memasak gulai ayam. Kepada petugas dan pengungsi, Risma meminta untuk selalu waspada, termasuk saat malam hari, sebab masih ada potensi banjir lahar dingin susulan. Makanan untuk mereka. Jadi kalau di sini sekitar 1.000, mereka masak 1.500, masih bisa kok, sepanjang bahannya bisa, kita bisa penuhi. Yang paling penting adalah kita sudah mulai menyiapkan dan sosialisasi, karena ada beberapa tempat yang memang itu aliran lahar. Jadi karena itu masyarakat harus sangat waspada, terutama saat malam hari, saat terlelap, terutama untuk yang lansia. Bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Barat ini menelan 61 korban jiwa, sementara 11 korban lainnya hilang. Adapun status tanggap darurat tanah longsor dan banjir bandang berlangsung selama 14 hari hingga 25 Mei 2024. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.